Teori relevansi 1 ini memiliki dasar pikiran bahwa komunikasi merupakan sebuah proses untuk memperluas kesamaan antara penutur dengan pendengar. Ada hubungan teori relevansi dengan komunikasi. Hubungan teori relevansi dengan komunikasi ini sangat berkaitan satu sama lain, bahwa seorang penutur itu berusaha bersikap serelevan mungkin dalam berbagai keadaan agar mudah dimengerti oleh lawan tutur atau pendengar, sehingga akan dengan mudah melakukan komunikasi yang baik. Yang kedua, hubungan teori relevansi dengan kognisi. Teori relevansi dengan kognisi ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memperoleh informasi yang relevan. Teori Putnam tentang positivisme, teori mengenai paham pernyataan atau gagasan yang kebenarannya dibuktikan adanya, seperti contoh istilah-istilah pada yang bersifat teoritis. Reduksionisme ilmiah tentang relevansi. Teori atau sebuah metode untuk membuat segala sesuatu lebih sederhana atau lebih mendasar. Menentang reduksionisme, kaidah-kaidah eliminasi adalah sebuah asumsi yang diproduksi melalui deduktif sentral. Kaidah eliminasi ini memiliki sifat yang tidak peka terhadap konteks. Contohnya, ibu dapat digantikan dengan orang tua perempuan. Yang selanjutnya, menentang reduksionisme. 2. Deduksi dan pemahaman adalah sebuah teori pernyataan yang berasal dari adanya berbagai pernyataan hukum ilmiah dan pernyataan yang menjelaskan fakta empiris. Yang selanjutnya, menentang reduksionisme 3 tentang konfirmasi fungsional adalah adanya kesinambungan antara konsep-konsep. Pendekatan terhadap teori makna ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan referensi makna. Yang kedua, pendekatan psikologi makna. Dan yang ketiga, pendekatan sosial makna. Pendekatan referensi makna ini terkait dengan kemampuan kalimat untuk menggambarkan berbagai situasi di dunia. Yang kedua, ada pendekatan psikologi makna. Pendekatan psikologi makna ini terhadap tata bahasa dianggap diwujudkan dalam pengetahuan mental dan penutur tentang bahasanya. Pendekatan sosial makna merupakan pendekatan yang mencakup lingkungan sosial. Metode referensial adalah kemampuan kalimat untuk menggambarkan situasi tentang di dunia ini. Teori kondisi keberadaan makna adalah dalam satu bahasa apakah kebenaran tersebut terjadi atau tidak. Analisis wacana adalah studi yang mengkaji atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan maupun tulisan, yang ditujukan kepada pengguna sebagai elemen sosial. Pragmatik dan pikiran 1. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran. Bahasa merefleksikan atau mencerminkan isi pikiran seseorang sejak lahir. Ia akan mulai berefleksi tanpa sadar dengan pikiran atau gagasan mereka sendiri. Kerefleksian itu bersifat pragmatik. Yang selanjutnya, bahasa dan pikiran. Bahasa merupakan ungkapan atau gambaran dari pikiran seseorang terhadap arti atau setiap kata dan dapat memberikan informasi terhadap satu pemahaman seseorang. Modularitas tesis pikiran. Sebuah pernyataan atau teori yang berisi tentang asumsi-asumsi atau gagasan mengenai struktur dan fungsi pikiran seseorang, seperti argumen di dalam sebuah teori. Representasi modularitas tesis pikiran. Sesuatu keadaan atau perbuatan yang mewakili pikirannya menghasilkan gagasan yang tidak dipisahkan dan pemungsian pikiran. Pragmatik dan modularitas. Modularitas merupakan struktur tata bahasa yang gambarannya dengan tepat tentang beberapa kompetensi mental ketika mulai menempatkan pada pragmatik. Modul pragmatik. Modul pragmatik adalah standar atau satuan pengukuran yang merupakan bagian dari struktur keseluruhan ilmu pragmatik, seperti tindak tutur dan adanya dan daya yang dikodekan dalam sebuah bahasa. Modularitas pragmatik menurut Sperber dan Wilson ialah merupakan sebuah modul yang memiliki tingkatan sejajar dengan sistem tata bahasa atau kode dalam ilmu pragmatik. Mengapa muncul istilah modul pragmatik?
karena pragmatik merupakan sebuah cerminan terbaik bagi pikiran manusia. Modularitas pragmatik juga dapat mengungkap berbagai wawasan penting tentang struktur dan fungsi pikiran dari pragmatik. Modularitas pragmatik ini memberikan informasi yang terus-menerus. Lokusi adalah sesuatu hal yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu dengan secara jelas tanpa disertai makna atau maksud yang lain, seperti Seoul adalah ibu kota Korea Selatan. Nah, dalam ujaran tersebut memiliki makna, yakni menginformasikan bahwa Korea Selatan ini memiliki ibu kota yang bernama Seoul. Yang selanjutnya, ilokusi. Ilokusi merupakan ilmu yang mempelajari makna atau maksud dari suatu ujaran, seperti ujaran saya haus. Saya haus ini dari pandangan ilokusi berarti dapat bermakna bahwa ia ingin minum atau ingin membeli sebuah minuman. Yang selanjutnya ada perlokusi, yaitu bentuk tindakan akibat suatu ujaran yang agar melakukan tindakan sesuatu. Seperti pada ujaran, udara di ruangan ini sangat panas. Nah, artinya meminta untuk menyalakan AC atau pendingin ruangan. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsi tindak tutur yaitu ada 3, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Bentuk pragmatik berdasarkan implikatur. Implikatur konvensional adalah sebuah percakapan atau yang bersifat umum yang diperoleh langsung dari makna kata itu sendiri, seperti jalan itu sedang diperbaiki, maka tidak bisa dilewati. Implikatur tuturan tersebut bahwa jalan tersebut sedang diperbaiki. Konvensionalnya bahwa jalan yang sedang diperbaiki maka tidak bisa dilewati oleh pengendara. Yang selanjutnya, implikatur percakapan. Implikatur percakapan adalah sebuah ujaran yang bersifat tersirat atau sebuah percakapan atau pernyataan seperti ruangan ini panas sekali. Implikatur tuturan tersebut bahwa seseorang menginginkan AC atau pendingin ruangan untuk dinyalakan. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi. Yang pertama, anapora adalah sebuah kata atau frase yang menggambarkan pengulangan pada awal klausa dan pada kalimat berurutan seperti Budi sudah lulus sekolah, tapi ia tidak melanjutkan kuliah. Yang kedua ada katafora. Katafora adalah sebuah kata atau frasa yang mengacu pada sesuatu yang akan disebutkan. Seperti makalah ini disusun dalam rangka sebagai berikut. Deksis adalah sebuah kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Deksis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, deksis waktu, deksis ruang, dan deksis personal. Deksis ruang adalah sebuah frasa atau kata yang berkaitan dengan lokasi atau keberadaan seorang penutur, seperti kamar ini sangat bersih dan rapi. Yang kedua, deksis personal adalah sebuah frasa atau kata yang memiliki kata ganti pada diri sendiri, seperti kata ganti orang pertama yaitu aku, saya, dan kami. Yang kedua ada kata ganti orang kedua, Anda, kamu, dan engkau. Dan yang ketiga ada kata ganti orang ketiga, ia, mereka, dan dia. Contohnya, kami segenap keluarga besar Bapak Mutu mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Deksis waktu adalah sebuah frasa yang memiliki keterkaitan dengan penggambaran waktu yang relatif dari si penutur. Contohnya, hari ini adalah hari ulang tahun saya.